Nah, oke, ini share screen aku udah kelihatan kan ya. Aku mau karena ini aku sekarang di sini mau bahas UTS tahun ajaran 2020-2021. Kenapa nggak yang tahun lalu? Karena sedihnya yang tahun lalu kita nggak boleh dapet soalnya gitu ya, nggak boleh difoto lah, nggak boleh dicatat dan lain-lainnya. Jadi ambil yang 3 tahun lalu gitu kan ya. Kenapa nggak yang 2 tahun lalu? Karena yang 2 tahun lalu itu online, jadi takutnya beda gitu kan pengerjaannya sama yang sekarang offline gitu. Oke, jadi aku copy soalnya dulu ya. Sebelumnya maafin aku tidak bisa on cam. Sedih. Ya. Ini. Oke. Ush. Nah. Oke, ini udah kelihatan kan ya? Udah aman kan ya? Oke. Aku langsung mulai aja. Pertama, ini tulis deh. Ini. Nah. Pertama diberikan dua buah titik P dengan koordinat 101 dan Q koordinatnya 223. Misalkan garis L adalah garis yang menghubungkan P dan Q. Kita tentuin persamaan. Yang pertama tentukan persamaan garis L. Nah, ini tuh sebenarnya udah di kalkulus ya. Jadi mungkin yang masih ingat tentang parametrik itu, pertama yang kita perlukan adalah vektor yang menghubungkan, lucu banget, mana ini, mana itu aja. Vektor yang menghubungkan antara P dan Q gitu ya, PQ. Nah, itu bisa langsung aja kan lah ya, koordinatnya Q dikurangi koordinatnya P, berarti 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 0, 3 dikurangi 1. Jadi vektornya adalah 1,2,2. Itu untuk vektornya. Kemudian setelah itu buat persamaan garis, selain kita butuh vektor arahnya, ini vektor arah ya namanya bener. Vektor arah, kita buat bikin yang persamaan itu kita butuh titik yang dilalui, salah satu titik yang dilalui. Jadi entah P atau Q yang kita pakai gitu ya. Misal ini vektor arah. Jadi kita pilih salah satu, di sini aku pilih titiknya yang P, biar gampang aja gitu. Jadinya untuk persamaan parametriknya adalah X, ya untuk X, untuk Y, dan untuk Z gitu ya, adalah vektor vektor arah kita ambil komponen pertamanya, jadi 1, oh ya, tak pilih titik P. Jadi X-nya 1 dikurang, ditambah. Iya, salah. Oh, sebentar ya. Oh, salah. Salah. Kan bisa lagi. Ini adalah ininya koordinatnya P, jadi 101 ditambah ininya vektor arahnya di parametriknya kan. Jadi 1 ditambah T, 1 ditambah 2T, 1 ditambah 2T. Ini 0 tambah 2T gitu ya. Itu persamaan parametriknya. Kalau mau dibuat persamaan garis biasa ya tinggal kita buat T sama dengan T sama dengan T sama dengan gitu kan ya. Jadinya dapat X min 1 sama dengan Y per 2 ya. Y per 2 sama dengan Z min 1. Ini pindah terus ya. Z min 1 per 2. Jadi ini buat persamaan garisnya.
Ya, mau parametrik atau mau persamaan garis biasa pun bebas aja sih harusnya. Kayaknya mending yang ini, oke? Aman kan ya? Aman lah, masih itu mah. Kita lanjut ke yang B, tentukan koordinat titik R sehingga PR sama dengan setengah dari PQ. Nah, kan kita udah punya nih PQ-nya, tinggal ini aja gitu. Oh ya, sebelumnya biar kelihatan gitu. Saya aku tulis ya, tulis R sama dengan R1, R1, R2, R3. Jadi nanti PR itu sama dengan R1 kurangi 1, ya kan, dikurangi P kan. R2 dikurangi 0, R3 dikurangi 1. Nah, ya udah. Ini kan sama dengan setengah PQ. Setengah PQ kita pakai yang atas 1,2,2. Jadi didapat kalau ini sama dengan setengah 1 gitu. Berarti R1 min 1 itu sama dengan setengah. Jadinya dapat R1 itu 3/2. R2 sama dengan 1. R3 min 1 sama dengan 1. Berarti R3-nya sama dengan 2. Jadi kita dapatkan R sama dengan 3/2, 1, 2. Ya, siaman kan lah ya. Oke. Ya kalau misalnya mau ada yang ditanya pun boleh langsung potong aku aja ya, sekali lagi. Oke, lanjut kita yang C. Yang C katanya apa? Tentukan persamaan bidang yang tegak lurus dengan L dan melalui titik R. Nah, persamaan bidang yang tegak lurus dengan L melalui titik R. Berarti kan vektor normal dari persamaan bidang itu adalah si L ini kan. Si L, aduh nggak bisa di ini ya. Si L ini, gitu ya. Jadi, oh ya gini deh. Buat materinya istilahnya. Persamaan bidang yang mempunyai vektor normal atau yang tegak lurus bidang gitu ya. Misalnya aku sebut N itu A, B, C dan melalui titik P0, titik P0 itu sama dengan X dan X0, Y0, Z0 itu adalah A dikali X min X0 ditambah Y min B dikali Y min 0 tambah Z Z min Z0. Jadi nanti si koordinatnya tinggal di kesamping-sampingin gitu ya biar ini. Oke, sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke. Lanjut, masih aman lah ya. Berarti ini tinggal kita kan kita tegak lurusnya dengan L ya. Tegak lurusnya dengan L berarti vektor normalnya itu yang si PQ ini. Jadi vektor normalnya adalah PQ
yang tadi 1,2,2 melewati R. Melewati titik R. Apa tadi? 3/2, 1, 2. 3/2, 1, 2. Oke, jadi kita tinggal masukin aja ke rumus ininya. Ya. Berarti 1 dikali X min 3/2 ditambah, ya benar, 2 dikali X, Y. 2 dikali Y min 1 ditambah 2 dikali Z min 2. Kita Z-nya giniin aja. Sama dengan 0. Gitu ya. Ya, ini ya, ABC, sorry. ABC dikali Z min Z0. Oke, jadi ini aja persamaan bidangnya. Simpel. Oke, aman lah. Lanjut ke D. Adalah tentukan semua nilai A sehingga vektor V sama dengan A01 membentuk sudut pi/3 dengan garis L. Nah, sudut antara dua vektor itu bisa kita hitung, sebenarnya nggak langsung sudutnya sih, pakai rumus yang ini, yang cos theta sama dengan U dot V per panjang vektor U dikali panjang vektor V. Gitu ya. Nah, kita kan tahu nih sudutnya pi/3. Berarti cos theta-nya itu adalah cos dari pi/3 itu cosnya 60/setengah. Jadi kita tinggal menghitung sisanya gitu ya. V-nya tadi adalah A01. Jadi kita hitung dulu. Oh iya, dengan L ya, dengan garis L berarti dengan PQ gitu ya. Dengan PQ berarti aku anggap U-nya adalah PQ gitu. PQ sama dengan 1, 2, 2. Jadi kita biar bisa nanti langsung ke bawah langsung hitung semua, kita hitung aja dulu setiap bagiannya. Jadi kita ngitung dot produknya, panjangnya, terus sama panjangnya. Oke. Ya, kalau kalian menyadari ini nggak jadi. Kemudian kita hitung berarti U dot V. U dot V sama dengan ini 1, 2, 2 dikali A01. Ya, berarti 1 dikali A ditambah 2 dikali 0, 0 ditambah 2 dikali 1, berarti tambah 2. Oke, habis itu panjangnya U. Panjangnya U jangan lupa adalah akar dari U dot U gitu ya. Jadi sama dengan kita ngitung kuadratnya dulu aja kali ya. Biar gampang. Jadi U dot U-nya aja dulu sama dengan 122 122. Atau langsung aja deh masukin ini aja lah ya. Sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 1 tambah 4 tambah 4, 8, 9, 9 berarti sama dengan 3. Oke, terus habis itu panjang dari V sama dengan akar dari V dot V. Ini gituin ya, biar beda. Gitu. Nah, ini lucu. Oke, V-nya itu A01, berarti kan ini A kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat gitu ya. Langsung aja A kuadrat tambah 1. Nah, habis itu tinggal kita masukin aja deh ke rumusnya. Jadi, akhirnya ditemukanlah setengah sama dengan, jangan langsung angkanya ya. Cos theta, ini dulu.
U dot V per panjang U panjang V sama dengan cos theta. Berarti tadi adalah berapa aja? A plus 2 dibagi panjang U-nya 3, panjang ininya A kuadrat plus 1 sama dengan setengah. Nah, ini sebenarnya habis ini tinggal manipulasi aljabar aja, kayak ya biasa aja sih. Kayak jadi kali silang gitu ya. Jadi 2 kali A plus 2 sama dengan 3 A kuadrat plus 1, terus ini dikuadratin, jadi ini juga dikuadratin. Kemudian ya benar. Kemudian 2A plus 2, 2A plus 4. Tiba-tiba ya oke. 4 dikali A kuadrat plus A plus 2, 2A, 2A, 4A, tambah 4, ya, sama dengan 9 kuadrat plus 1. Ini maaf ya guys, kalau malah manipulasi aljabarnya, gitu ya. Ya, langsung aja deh. 9A kuadrat plus 1. Gitu ya. Kita masukin aja langsung 4A kuadrat ditambah 16A ditambah 16 sama dengan 9A kuadrat tambah 9. Kita pindah-pindah ruas, jadinya 5A kuadrat. 5A kuadrat, berapa? 9, 4. Ini pindah ke sana, min 16A. Atau sama 9 kurangi 16 berarti 7 sama dengan 0. Nah, ini kita pakai ABC aja ya. Jadi A12 gitu sama dengan B-nya adalah min B. Ya, min ya jadi 16 ya gitulah ya teman-teman ya. Agak ya nggak apa-apa, harus itu selesaikan oke. Ya gitu. Agak gitu ya. Plus minus B kuadrat berarti aduh gede banget. Tolong. 2 16 tuh 256 min 4 AC tambah 35 kali 4 140. Sebenarnya ya udahlah ya. Jadi guys, ini kalian selesaikan aja secara aljabar, nanti pokoknya ujungnya adalah ketemu agak soalnya panjang banget dan takutnya malah memakan waktu gitu ya. Dan ini bukan pelajaran makanya gitu ya. Oke. Nanti bakal ketemu ini 8 kurangi 3 akar 11 gitu ya. Per 5 sama dan A2 itu atau 8 tambah 3 akar 11 per 5 gitu ya. Gitu jadinya untuk nomor 1 aman semua. Apakah ada pertanyaan? Mungkin masih aman lah ya. Oke, kalau gitu aku anggap aman. Harusnya masih gampang, ini masih kalkulus banget ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, aku ini dulu. Ribet. Ya, nah ini mungkin sudah mulai terasa gitu ya, mafeknya gitu ya. Kita tolong. Gitu. Oke, kita mulai saja.
Misalkan S adalah himpunan yang himpunan R3 ya berarti ini ya. Himpunan R3 yang bentuknya begini dengan X, Y, Z-nya elemen bilangan real. Diketahui bahwa vektor 242 ada di S ini, dan SPL X min Y tambah 2Z sama dengan 2, 2X min Y tambah 3Z sama dengan 4, X tambah Z sama dengan 2, itu memiliki tak berhingga banyaknya solusi. Nah, yang A, apakah S itu sama dengan real R3 gitu ya, real 3, aneh banget. R3, kita jelaskan jawaban Anda. Jadi, kalau mau spoiler ya, kalau mau spoilernya dia bukan. Tapi kenapa bukannya kayak gini. Jadi, kalian harusnya udah belajar kan ya, subruang. Kita bisa dibuktikan. Aman kan? Udah. Ada aman? Oke. Bisa dibuktikan kalau ini tuh adalah subruang dari R3 gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus gimana ngomongnya ya? Terus kalau dari subruang, misalkan U itu ini apa ya? Ini materi ya guys ya. Misalkan S itu subruang, jangan ini berarti jangan S. Misalkan A itu subruang dari B, dari ruang vektor B, maka dimensi A itu kurang dari sama dengan dimensi B. Kalau dimensi A itu sama dengan dimensi B, jangan sini, jangan kalau, jika dimensi A itu sama dengan dimensi B, maka A sama dengan B. Tapi ini kalau subruang ya, kalau ini. Jadi istilahnya kalau kita mau menyamakan dua ruang vektor gitu, minimal sih dimensinya tuh harus sama dulu. Aduh, hilang. Minimal dimensinya tuh harus sama dulu gitu. Baru kita bisa lanjut pengujiannya untuk melihat yang sama. Tapi khusus kalau subruang, kita bisa ngelihat dimensinya aja. Nah, itu buat materinya. Nah, buat ini, kenapa sih enggak? Coba kita perhatiin ya, kalau S itu kan sama dengan ini, isi dari elemen dari himpunan S itu adalah vektor R3 yang bentukannya kayak gini semua gitu kan ya. Nah, itu dapat kita lihat kalau ini X min Y tambah 2Z, 2X min Y tambah 3Z, X tambah Z itu adalah, gimana ngomongnya, himpunan S ini dibangun oleh 3 vektor yang bentukannya gini gitu. Bentukannya adalah, jadi perhatikan, S dibangun oleh 3 vektor kolom, yaitu berapa ya? 1, 2, 1. Oh, gini deh, berapa? 1, 2, 1. Oh, oke. 1, 2, 1. Min 1, min 1, 0. 2, 3, 1. Nah, ini mungkin aku harusnya ngomong ini ya, kayak gini. Gini. Perhatikan bahwa semua elemen di S dapat
dibentuk dari ya kan, X dikali 121 ditambah Y dikali min 110 ditambah Z dikali 231 gitu ya. Nah, maksudnya ya kan, kalau misalnya kita tambahin ini kita kaliin gitu ya, jadi X, 2X, X sama min Y 0, 2Z, 3Z, 1, kalau kita tambahin kan bakal jadi ini kan ya, X min Y tambah 2Z gitu. 2X tambah Y, kok ini min berarti. 2X min Y tambah 3Z itu terus sama X ditambah Z. Kan gitu ya pendefinisian si S itu. Jadi makanya S itu dibangun oleh 3 vektor kolom ini gitu. Tuh, oke. Nah, kalau misalnya kalau misalnya himpunan ini, himpunan 121 min 1 min 10 231 ini basis buat S, apa tuh basis? Itu himpunan pembangun dan yang bebas linier gitu ya. Nah, kan ini tadi udah yakin ya pembangunnya. Tinggal buktiin bebas linier. Kalau misalnya dia basis, berarti kan dia dimensinya 3 nih. Kalau dia dimensinya 3, berarti dia udah menurut teorema yang ini, dia juga sama dengan R3. Tapi kita perhatikan dulu bahwa ini biar pakai cara yang soalnya, kalau mereka ini adalah bukan basis gitu ya. Kenapa? Karena ini nih, diketahui bahwa vektor 242 ada di S dan SPL ini. Perhatiin kalau SPL-nya ini kan sama kayak ininya ya, sama kayak pendefinisian ini dan ya ini, jadi kayak istilahnya digabung. Nah, memiliki tak berhingga banyaknya solusi. Artinya apa kalau misalnya tak berhingga banyaknya solusi? Jadi kalau misalnya basis nih ya, kalau misalkan suatu himpunan, harus bedain warnanya kali ya. Ini yang kalau buat materi warna apa ya? Warna pink gitu, jangan warna merah, warna oranye deh. Ush, gitu. Jadi ini warna oranye ya. Oke. Salah. Oke, jadi misalkan himpunan beta itu basis bagi ruang vektor V gitu ya. Maka untuk setiap agak ini ya. Maka semua elemen di V itu dinyatakan sebagai kombinasi linier basis secara tunggal. Jadi maksudnya ini tuh gimana? Jadi maksudnya setiap ini kalau misalnya kita udah punya basisnya gitu ya, semua elemen di ruang vektor itu kombinasi linearnya tunggal, maksudnya ya gitu ya, itu ngulang ya. Jadi ini kan kalian udah tahu ya kalau ini tuh adalah kombinasi linear gitu. Nah, kalau misalnya kombinasi linearnya tunggal, jadi kalau ya ini komblin tunggal,
Berarti untuk elemen yang berbeda, X, Y, Z-nya tuh tunggal gitu loh. Nah, sedangkan di sini kita tahu kalau SPL yang ini itu memiliki tabel hingga banyaknya solusi. Kalau kayak gitu, berarti si X, Y, Z buat 242 ini banyak pilihannya gitu kan ya. Banyak pilihannya mau X, Y, Z yang gimana gitu itu bisa. Jadi maksudnya nggak cuma X, Y, Z-nya cuma satu buah gitu loh. Harus itu gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu si eh, si himpunan ini tuh bukan basis. Karena dia bukan basis tapi dia udah membangun gitu ya. Berarti dia bergantung linear gitu. Nah, jadi ini nih karena 242 itu elemen di S, karena 242 elemen di S tapi dapat dinyatakan apa ya? Gimana yang ngomongnya? Tak berhingga X, Y, Z. Jadi maksudnya bukan X, Y, Z-nya tak hingga semua ya. Maksudnya X, Y, Z yang memenuhi itu ada banyaknya tuh tak berhingga gitu ya. Oke. Ya Z. Misalnya aku namain ini apa ya? A gitu ya. Ini gitu. Ini sama dengan A. A itu bukan basis. Bukan basis. Karena ya, oh ya ini ya bilang ya. Basis itu harusnya tadi ya. Basis itu adalah himpunan pembangun ruang vektor yang bebas linear. Bebas linear. Berarti A bergantung linear. Karena A nggak bebas linear, berarti gini salah. Karena A udah membangun, berarti sifat yang nggak dipenuhi oleh A untuk menjadi basis adalah dia bergantung linear gitu. Dia nggak bebas linear atau bergantung linear ini. Ini aku nggak belibet kan ya, atau kalian gimana gitu, masih aman kah? Mohon maaf juga kalau ini kayak rasa lambat banget. Oke, mohon maaf. Karena aman berarti A bergantung linear itu. Tapi emang kalau soalnya minta penjelasan kayak gitu ya. Di A bergantung linear. Nah, lebih tepatnya sebenarnya kita bisa nunjukin mana sih yang bergantung. Nah, bergantung linear itu, ya, aku harus ulang juga ya. Nah, membangun kan tadi udah ya, kalau semua elemen di suatu ruang vektor itu dapat diperoleh dari kombinasi linear himpunan tersebut, gitu ya. Kayak gini, jadi gitu, oke, ya kebayang lah ya. Nah, kalau bebas linear itu artinya adalah tidak ada vektor di A, vektor ya misalnya di A ya, vektor di A yang merupakan kombinasi linear dari vektor A lainnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada vektor yang merupakan kombinasi linear dari
vektor lainnya, yaitu yang ini nih. Sebenarnya tiga-tiganya bisa dibentuk sih, tapi aku pilihnya adalah ini nih. Ininya adalah ini 1, 2, 1. Ini bisa di ini dari -1, -1, 0 ditambah 2, 3, 1. Ya kan? Nah, makanya A bergantung linier gitu. Ada vektornya. Nah, terus ya udah berarti kan nah, berarti gimana ngomongnya ya? Berarti kan A ini bukan basis ya. Tapi A itu udah membangun, nggak bebas linier aja kan, berarti tadi A itu membangun tapi nggak bebas linier, makanya dia bukan basis. Nah, ada teorema yang bilang kalau banyak ya teoremanya ya, kalau banyak basis ya, maksudnya kan dimensi itu katanya banyak basis ya. Gini, dimensi adalah maaf ya, banyak elemen basis gitu ya. Ini banyak istilahnya sih sebenarnya di ruang vektor tuh, makanya banyak ininya. Gitu. Banyak elemen basis. Jadi basis dari suatu ruang vektor tuh semuanya elemennya sama gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya R3 kan dimensinya 3 tuh. Berarti banyak elemen basisnya selalu 3 gitu. Jadi nggak ada gitu himpunan ini nih basis tapi dia yang satu banyak elemennya 4, yang satu banyak elemennya 2, itu nggak mungkin gitu. Kalau di ruang vektor yang sama ya. Nah, terus berarti kelihatan dong kalau dimensi dari S itu nggak bakal mungkin 3 gitu. Karena kalau misalnya 3, harusnya si A ini bebas linier. Nah, tapi karena 3 itu dimensi R3, jadinya kelihatan bahwa S itu tidak sama dengan R3 gitu ya. Jadi minimal, ya jadi aku sebut lagi, minimal buat ngecek kalau kalau suatu dua ruang vektor itu sama, minimal ya, tapi belum selesai ya kalau itunya. Minimal dimensinya harus sama dulu gitu ya. Gitu, minimal dimensinya harus sama dulu. Kalau dimensinya aja udah beda, ya pasti ruang vektornya berbeda gitu, oke? Tapi belum tentu ya kalau dimensinya sama, ruang vektornya sama nggak, belum tentu. Tapi kalau ruang vektornya sama, dimensinya pasti sama. Oke, gitu. Nah, lanjut kita ke ada dari ini, ada yang mau ditanyain dulu kah? Takutnya agak banyak materinya ya, agak spam materi agaknya kita. Mau nanya dong. Iya, boleh. Itu kan yang terakhir tadi, dimensi S tidak sama dengan 3. Ya, S tidak sama dengan 3, betul. Boleh diulangi nggak kenapa dimensi S-nya itu nggak sama dengan 3 atau dari mana? Oke. Ini aku agak langsung ya. Mungkin gimana ya ngomongnya. Kan berarti kan banyak elemen dari A tuh 3 kan. Dia udah membangun tapi tidak bebas linier. Tidak bebas linier. Artinya dia bukan basis. Nah, basis dari suatu gimana ya? Kan dimensi itu adalah banyak elemen dari basis gitu ya. Nah, kalau misalnya ada himpunan,
yang udah membangun tapi tidak bebas linear, kan tadi bukan basis. Berarti semua himpunan vektor di S yang banyak elemennya 3 itu pasti bukan basis gitu. Kayak gitu. Makanya karena semua himpunan yang banyak elemennya 3 itu bukan basis, pasti dimensi. Berarti artinya dimensi S-nya itu bukan 3 gitu. Kayak gitu. Atau lebih tepatnya lagi nanti dimensi. Nah, itu bakal dibahas di B-nya gitu ya. Biar lebih kelihatan sebenarnya dimensi S-nya itu berapa gitu. Jadi kalau dari situnya udah kebayang nggak atau masih kayak gitu. Udah oke sih Kak, tapi oke. Thank you. Oke, thank you juga ya. eh gitu. Oke. Ini deh. Hmm. Oh. Gitu. Oke, berarti kita lanjut ke B. Terus sebenarnya dimensi S-nya berapa? Mungkin karena ini ya, karena dimensi S-nya kita nggak dikasih tahu. Maksudnya belum kita temukan, makanya kayak masih gitu. Oke, jadi nomor B-nya adalah tentukan suatu himpunan B yang bebas linier sehingga S sama dengan span B. Span ini membangun ya, maksudnya adalah jadi si B ini kalau dibuat kombinasi linear kayak gini, itu hasilnya semua kombinasi linearnya adalah si S gitu. Pengennya tuh gitu. Dan dia bebas linear. Berarti sebenarnya dia minta basis S tuh apa gitu. Kasih tahu gitu basis S tuh apa. Jadi kan benar kan kalau tadi basis tuh bebas linear juga membangun span ini nih, span gitu. Span tuh membangun. Nah, ini balik lagi ada teorema lagi ya. Gitu. Kalau misalnya misalkan V ada ya V gitu ya, elemen dari suatu himpunan S terus V dapat dinyatakan sebagai harus rajin kombinasi linear vektor-vektor lain di S. Nah, berarti kan artinya ini tuh dari sini kita bisa tahu kalau si S-nya tuh tidak bebas linear ya. Jadi gini. Itu berarti ya S bergantung linear gitu ya. Artinya secara implisit maka kalau misalnya kita keluarin V dari S, ruang vektor yang dibangun oleh S dan yang dibangun oleh S dibuang V-nya itu masih sama. Jadi nulisnya adalah span dari S itu masih sama kayak span dari S dikurangi V tadi. Oke. Ya, buat pembuktiannya di kelas ya. Ya, intinya sih nggak usah gitu. Oke, kebayangnya dari sini ya.
Misalkan V-nya elemen S, V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor lain di S, artinya S bergantung linear, maka span himpun ruang vektor yang dibangun oleh S itu masih sama dengan ruang vektor yang dibangun oleh S yang V-nya udah dihapus gitu ya. Nah, ini jadi kita nyambung lah ke si ini gitu. Kan kita tahu kalau himpunan A itu tadi membangun ini ya, himpunan A itu membangun R3 gitu kan. Tapi membangun R3, membangun S, sorry. Membangun S. Nah, tapi ternyata si A ini bergantung linear karena ada vektor yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor kombinasi linear vektor-vektor lainnya gitu kan di situ. Kita bisa buang si 121 ini nih gitu. Dan menurut teorema ini si span yang kita hasilkan itu masih sama. Jadi kalau misalnya S itu sama dengan span dari A, salah ini. Gimana ngomongnya? Sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya S itu kita tahu adalah span dari A, ya, ini nanti kita bisa tulis juga. S sama dengan span. Gitu ya. S sama dengan span dari A, maka ini juga masih sama dengan span dari A dikurangi 121 gitu ya. Gitu ya. Span A dikurangi 121. Berarti misalkan aku ya tulis B gitu ya. Jadi ini deh ngomongnya. Span atau span B. Berarti berapa? Min 1 min 1 0 sama 231. Ya, kayak gitu. Nah, berarti kan masih membangun ya, si B ini masih membangun. Tinggal kita buktiin apakah B ini bebas linier gitu kan. Nah, biasanya normalnya adalah kita cari apa namanya kombinasi linier homogen, ya gitu ya nama istilahnya apa ya? Menyelesaikan SPL homogen dari ini gitu, menyelesaikan SPL homogen dari itu. Cuma jadi maksudnya kayak ini loh, kayak alfa 1 dikali min 1 min 1 0 ditambah alfa 2 dikali 2 3 1. Ini kita sama denganin 0 gitu, 0 0 semua. Nah, kalau misalnya kalau alfa 1 apa ya, sama dengan alfa 2, kalau hanya alfa 1 alfa 2 sama dengan 0 yang memenuhi, makanya dia ini B bebas linier. Jadi maksud yang ini adalah solusi tunggal gitu. Solusinya tunggal cuma 0 0 gitu. Oke. Tapi khusus buat kalau kita mau mengecek kebebas linieran himpunan yang isinya cuma 2 elemen, cuma 2 vektor gitu ya. Kita bisa pakai ini.
istilahnya teorema ya, tapi ya kita bisa tinggal lihat apakah yang dua vektor itu merupakan kelipatan satu sama lain gitu ya. Jadi kalau cek bebas linier dua anggota elemen, itu tinggal cek apakah kelipatan gitu. Nah, tapi jelas saya kalau min 1 0 itu bukan kelipatan dari 2 3 1, karena ya ini aja udah beda gitu kan ya. Yang ini ada 0, di sini ada 1, mau gimana pun caranya ya kali 0 sih. Kali 0, tapi kan yang atasnya jadi ikut 0 gitu kan. Nggak bakal mungkin bisa dari 2 3 1 dikali bilangan apa jadinya min 1 0. Artinya si B ini sudah bebas linier. Nah, karena B membangun S dan B bebas linier, jadinya B basis untuk S gitu. Kayak gitu. Jadi ini soalnya adalah, jadi jawabannya adalah B gitu ya. Ini. Tapi balik lagi, ini kan aku yang aku pilih untuk aku buang dalam tanda kutip adalah yang 121 gitu ya. Kalau misalnya kalian mau buang yang min 110 atau 231 gitu ya nggak apa-apa, bebas aja gitu ya. Tapi ya temukan gitu kombinasi linearnya biar kelihatan sama yang baca, oh iya itu tuh merupakan kombinasi linear gitu ya. Oke. Nah, perhatikan kalau B itu kan isinya cuma 2, berarti dimensi S itu sama dengan 2. Oke, jadi ya biar lebih kelihatan lagi gitu ya yang si ini. Jadi ini kalau misalnya kalian mau lebih lebih apa ya? Lebih percaya diri lagi ya tunjukin aja gitu basis S-nya tuh apa. Jadi ketahuan dimensinya berapa gitu, oke? Dari situ yang B aman sini. Oke, karena jam aku anggap aman. Kalau mau ada yang ditanya langsung potong aja, oke? Kita lanjut ke nomor C. Jika persamaan Kx min Y, Kx min Y tambah 2Z sama dengan K plus 1 itu ditambahkan sebagai persamaan keempat pada SPL tersebut, tentukan semua nilai K agar SPL yang terbentuk memiliki solusi tunggal. Ya. Oke, berarti kita lakukan apa? Ayo. Sebenarnya, minum dulu. Oke. Nah, kalian udah belajar kan ya, SPL diubah jadi matriks gitu kan. Jadi aku mau langsung ubah SPL ini aja sama yang udah ditambah juga jadi dalam bentuk matriks, oke? Ya, ubah SPL dalam bentuk matriks gitu. Akan diperoleh 121 K min 1 min 1 0 min 1 sama 2Z sama dengan K plus 1. Jadi ini 2, ini K plus 1. Ini tuh tadi vektor 2, 4, 2.
1 min 1, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, gitu ya. Nah, ini habis ini kita eliminasi Gauss biasa aja gitu ya. Jadi kita nolkan, pertama kita nolkan kolom 0 gitu ya. Kolom 1 gitu ya. Berarti biar 2 di baris 2 hilang tuh, row 2 dikurangi 2 kalinya baris 1. Yang ini baris 3 itu dikurangi langsung 1 kurang 1 dikurangi baris 1. Terus tinggal yang bawah baris 4 itu berarti dikurangi K kalinya R1 gitu kan ya. Berarti yang baris satunya tetap. Oh, ini eliminasi Gauss-nya kita ubah kita sampai bentuk matriks ekselon baris ya. Ingat kan ya, matriks ekselon baris itu matriks yang sebelum diagonal utamanya, jadi sebelum di yang sini itu 0 semua gitu kan ya. Makanya kita menolkan kolom pertama dulu gitu. Oke, berarti salah. Nah, 2 dikurangi 2 kali 1, 0. Min 1 dikurangi 2 kali min 1, berarti min 1 dikurangi min 2, min 1 tambah 2, 1. 3 dikurangi 2 kali 2, 3 dikurangi 4, min 1. 4 dikurangi 2 kali 2, 4 kurang 4, 0. Kemudian yang baris ketiga, 1 dikurangi 1, 0. 0 dikurangi min 1, 1. 1 dikurangi 2, min 1. 2 dikurangi 2, 0. Terus yang baris 4-nya, K dikurangi K, 0. Min 1 dikurangi min 1 kali K gitu. Min 1 dikurangi K, berarti min 1 dikurangi min K. Gimana sih namanya? Ya, min 1 dikurangi min 1 kali K. Min 1 dikurangi min K. Oke, min 1 tambah K, bener. Min 1 tambah K. Terus yang ini 2 dikurangi 2K gitu ya. Dikurangi 2K, yang ini K plus 1 dikurangi 2K. K plus 1 kurangi 2K, berarti 1 min K. Gitu. Habis itu, nah ini kelihatan ya, yang baris 2 sama baris 3 itu kelipatan. Makanya si SPL ini punya tak berhingga banyaknya solusi, karena nanti bakal jadi ini kan ya, bakal jadi kolom baris 0 istilahnya kan. Jadi kita lanjut lagi ininya, kita mengenolkan kolom kedua, berarti row 3 dikurangi row 2, row 4 dikurangi, ditambah aja deh, ditambah 1 min K ya, biar ini hilang. R2 akan menjadi salah. Ya, sebenarnya Mafek ini hanya nggak juga, nggak jadi. Agak banyak menguli gitu ya. Bab-bab awal tuh emang waktunya menguli. 0, ini jadi 0, 0, 0 gitu ya. Nah, yang bawah jadinya min 1 tambah K ditambah 1 min K ya 0. 2 min 2K, 2 min 2K ditambah 1 min K kali min 1. 2 min 2K, ini ya, salah ya, yang benar sih 2 min 2K ini 1
Salah gimana sih? Min 1 tambah K. Jadi adalah 1 minus K. Gitu. Salah itu aku tadi. Itu berarti ini 1 minus K. 1 minus K. Gitu ya. Nah, ini biar lebih ciamik aja. Kita tukar baris ya. Karena bagusnya kalau udah ada baris 0 tuh disimpan di paling-paling bawah. Ini jadi 0, 1, min 1, 0. 0, 0, 1 min K, itu 1 min K. 0, 0, 0, 0. Nah, berarti kalau misalnya kita pengen dia punya solusi tunggal, ini kehapus. Kita pengen dia punya solusi tunggal, si baris yang ini nggak boleh baris 0 dong. Kalau misalnya baris 0, ya jadi sama kayak sebelumnya. Kita cuma punya jawaban untuk kita cuma punya 2 utama, istilahnya ya, 2 utama, yang itulah ya. Gimana ngomongnya ya? Ya, kita cuma bisa menyelesaikan untuk 2 variabel gitu. Variabel ketiganya itu bakal jadi parameter yang bisa berubah-ubah gitu, yang bikin jadi berhingga banyaknya solusi. Artinya dia nggak boleh 0 kan, berarti agar solusi tunggal agar solusinya tunggal, 1 minus K itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau 1 minus K itu tidak boleh sama dengan 0, artinya K-nya nggak boleh 1. Gitu. Jadi nilai K yang memenuhi, semua nilai K agar SPL memiliki solusi tunggal itu adalah K tidak sama dengan 1. Jadi bebas, K-nya mau berapa aja, yang penting tidak sama dengan 1. Oke, dari sini aman yang C-nya? Oke, anggap aman ya. Nah, habis itu udah. Oh, udah. Ya, mari kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini agak nguli. Yang bahkan belum aku selesaikan gitu ya. Aduh. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dong, kalian UTS-nya nyampe vektor eigen nggak ya? Vektor eigen, nilai eigen gitu-gitu. Boleh tolong dijawab? Atau kalian UTS-nya sampai materi apa gitu? Ini kalau misalnya nggak ngomongin vektor eigen, oh nggak nyampe vektor eigen. Ya, takutnya kan beda begitu emang. Berarti kita lewat aja gitu loh. Gitu. Jadi karena nggak masuk vektor eigen, kita lewat aja ya nomor 3. Kalau misalnya transformasi mah harusnya dapet lah ya. Dapat. Itu harusnya bab-bab awal. Vektor eigen berarti zaman itu sudah masuk ternyata. Ini aja. Kita langsung aja ke nomor 4 kalau gitu ya. Misalkan T itu adalah transformasi T dari R3 ke R3 adalah pemetaan linier dengan matriks standar T-nya begini. Gitu. Diketahui juga bahwa beta sama dengan V1, V2, V3 adalah sebuah basis dari R3. Dengan V1-nya ini, V2-nya ini, V3-nya ini. Yang A, jika C sama dengan W1, W2, W3 juga sebuah basis dari R3 dan matriks perubahan basis dari B ke C adalah
ini tentukan W1, W2, W3. Udah nyampe juga kan ya matriks perubahan apa namanya? Udah nyampe belum? Ya ini takutnya belum nyampe lagi juga. Apa namanya? Ini. Oh, udah. Oke, berarti aman ya. Nah, kita tahu, oke aman, berarti kita lanjutkan. Kita tahu kalau matriks perubahan basis dari basis C ke B itu, dari B ke C itu isinya adalah koordinat basis lama, berarti di sini V1 terhadap C gitu. Kan ya kan ya. Berarti ini V2 terhadap C, V3 terhadap C. Jadi isi dari matriks perubahan basis dari B ke C itu adalah si basis B-nya, tapi dikoordinatin terhadap C. Ngerti kan ya koordinat kalau misalnya ini beta itu sama dengan basis baku ya, E1, E2, E3, ngerti lah ya, gitu kan. Kalau misalnya V gitu terhadap beta itu artinya dengan gimana sih ngomongnya? Kalau misalnya adalah X, Y, Z gitu ya, artinya V sama dengan X dikali E1 ditambah Y dikali E2 ditambah Z dikali E3 gitu ya. Jadi istilahnya koordinat itu adalah koefisien kombinasi linier dari basis-basisnya untuk menghasilkan dia gitu. Oke. Berarti kalau ini adalah ya ini berarti kalau misalnya V1 dinyatakan sebagai kombinasi linier dari W1, W2, W3 itu adalah koordinatnya, gitu kan ya. Nah, katanya adalah matriks perubahan basis dari B ke C itu sama dengan T kuadrat. Ini ya, si matriks standar T dikuadratin. Tentukan W1, W2, W3. Jadi ya, mari kita tentukan. Jadi pertama kita hitung aja dulu ya, si T-nya apa, T kuadratnya apa, gitu kan ya. Berarti T kuadratnya itu sama dengan apa? 110, 0, min 2, 3, 102. Kita kaliin lagi dengan diri dia sendiri. Kita hitung. Ya, biasa ya. 1 dikali 1 ditambah 0 ditambah 0, 1. 1 dikurangi 2. Di sini sebelah. 1 dikurangi ini. Apa sih? Baris 1 kolom 2. 1 dikurang 1 dikali 1 1 ditambah 1 min 2 berarti 1 dikurangi 2 ditambah 0 berarti 1 kurangi 2 ya 1 masa benar ya 1 min 2 1 enggak loh salah loh tak tahu pusing 1 dikali 1 1 ditambah 1 dikali min 2 salah hitung enggak 1 dikali 1 0 iya 1 ya berarti ya beneran ya min 1 nge-like ya 1 dikali 0 1 dikali 3 3 1 dikali 0 1 kali 0 1 dikali 3 0 dikali 2 jadi 3 kemudian baris 2 kolom 1 0 dikali 1 min 2 dikali 0 3 dikali 1 3
Buat baris 2 kolom 2, 0 dikali 1. Ini kok 1, 1, 0, 0, min 2, 3, 1, 0, 2, 2. 0 dikali 1, 0, min 2, salah, ya benar salah. Ya, min 0 dikali 1, 0, min 2 dikali min 2, 4, 3 dikali 0, 0. Berarti ini 4. Baris 2 kolom 3, 0 kali 0, 0, min 2 dikali 3, min 6, 3 dikali 2, 6, min 6 tambah 6, 0. Ya. Baris 3 kolom 1, 1 dikali 1, 1, 0 dikali 0, 0, 2 dikali 1, 2, 1 tambah 2, 3. 1 dikali 1, baris 3 kolom 2, 1 dikali 1, 1, 0 dikali min 2, 0, 0, 2 dikali 0, 0, berarti 1. 1 dikali baris 3 kolom 3, 1 dikali 0, 0, 0 dikali 3, 0, 2 dikali 2, 4. Ini bener karena hitungannya takut ada yang salah. Nih, harusnya sih bener ya. Oke, harusnya aman. Sebentar ya, teman. Oke. Berarti kita udah ketemu T kuadratnya adalah yang ini. Nah, artinya kalau kayak gitu berarti V kita udah punya V1, koordinat V1 terhadap C itu adalah 1, 3, 3. Koordinat di bawah ya biar lucu. Koordinat V2 terhadap C ini sama dengan min 1, 4, 1. Terus koordinat V3 terhadap C itu 3, 0, 4. Nah, berarti artinya kalau yang ini V1 sama dengan W1 ditambah 3W2 ditambah 3W3. Gitu ya. Karena kan C-nya itu kan ya W1, W2, W3. Yang V2 min W1 ditambah 4W2 ditambah W3. Yang V3 itu adalah 3W1 ditambah 3W1 ditambah 0 ditambah ini, itu nulisnya. Ditambah 4W3. Itu. Cuman ini kayak SPL-nya kayak udah enak gitu ya. Tapi harusnya sih, harusnya nggak kayak gini. Bukan harusnya nggak kayak gini, salah. Harusnya tidak sesimpel ini gitu. Kita adakan sebelum ke sini deh. Ini aja deh. Kayak enggak, aku ngapain sih? Ini loh. Ke bawah juga. Dasar. Oke. Kita tulis dulu. Tulis W1 sama dengan apa ya? ABC aja kali ya. W2 sama dengan DEF. W3 sama dengan GHI. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan
begini. Berarti ini tuh kok aku pusing, salah. Yang ini apa sih? Kayak satunya 101 ya. Sini aja 101. Itu sama dengan berapa? Ditambah 3D ditambah 3G terus sama aja sih, terus aku pusing enggak ya, bukan benar. Oh ya, B ditambah 3E ditambah 3H, kemudian CFI ya. Nah, ini kita lakukan ke semuanya. Berarti yang ini jadinya min A tambah 4D ditambah G sama dengan, kalau V2 berapa? 1 min 2, 0. 1 min 2, 0. Jadi kita mencari A, B, C, D, E, F, G, H, I yang sesuai ya. Banyak, betul. Terus min B ditambah 4E ditambah H. Min C ditambah 4F ditambah I sama dengan 0. Kemudian yang ini jadi 3A ditambah 4G sama dengan V3 032. 032. 3A tambah 4G 3A tambah 4G 3B ditambah 4H 3C ditambah 4I. Nah, habis itu kita kumpulin yang ADG sama ADG, yang BEH sama BEH, yang CFI sama CFI. Jadinya didapatkanlah, agak ini ya, kita copy paste aja ya teman-teman ya. HP-nya gini. Kita dapatkan ini satu, kita dapatkan ini, kita dapatkan ini. Oh. Oh. Bentar ya teman-teman ya, maaf. Ada kesalahan tentunya. Kita bentar. Maaf ya sebelumnya ada kendala, ya ada kendala aja. Kemudian dari yang kedua kita dapat B tambah 3E ditambah 3H sama dengan 0, min B ditambah 4E ditambah H sama dengan min 2, kemudian min C ditambah, kok ini salah, B tambah 3E tambah 3H min B tambah 4E tambah H sama 3B ditambah 4H sama dengan
3 gitu ya. Terus yang ketiga kita dapat C tambah, kita nggak bagus saja ya. 3I sama dengan 1, min C tambah 4F tambah I sama dengan 0, 3C tambah 4I sama dengan 2. Nah, perhatiin ya, kalau ini semua kan ya jelas ya koefisiennya sama gitu ya. Jadi pas kita menyelesaikan SPL-nya, kita bisa kita bisa menyelesaikannya secara simultan istilahnya. Jadi maksudnya kan kita masukin nih si koefisien ini ke dalam matriks. Jadi 1, 3, 3, 1, 3, 4, 1, 0, 4 ya. Oke. Nah, ini terus biasanya kan kalau SPL kita cuma masukin sebelahnya kan ya. Kayak cuma satu gitu. Tapi karena mereka semua ini sama matriks koefisiennya, kita bisa gabungin matriks konstantanya gitu. Jadi ini 1, 1, 0, 0, min 2, 3, 1, 0, 2. Terus ya udah deh kita selesaikan secara eliminasi-eliminasian lagi gitu ya. Berarti ini kita ngilangin kolom pertama, berarti biar jadi matriks eselon baris, berarti R2 ditambah R1, untuk bawahnya R3 dikurangi 3R1 gitu ya. Oke, jadi 1, 3, 3, 1, 0, 1. Yang ini jadi min 1 tambah 1, 0, 4 ditambah 3, 7, 1 ditambah 3, 4, 1 ditambah 1, 2, min 2 tambah 0, min 2, 0 tambah 1, 1, 3 dikurangi 3, 0, 0 dikurangi 3 kali 3, 9, minus 9, 4 dikurangi 9, minus 5 ya, minus 5, kemudian 0 dikurangi 3, minus 3, 3 dikurangi berapa? 3 dikurangi 0 ya 3, 2 dikurangi 3, minus 1 gitu ya. Oke, ini mungkin emang agak panjang kayaknya. Ya emang udah panjang sih. Dan sebenarnya aku ada perasaan kalau sebenarnya ini bisa lebih pendek, cuma aku belum menemukan feeling aku harusnya bagaimana gitu. Jadi mari kita lewat cara yang panjang dulu aja ya, teman-teman ya. Mohon maaf sebelumnya. Biar gampang ini kita bagi, bukan gampang. Biar jadi satu kita bagi dulu dengan 1/7 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang kayak ingat harusnya ini bisa lebih pakai cara ini Kak gitu. Boleh tolong disampaikan gitu ya. 0 ini 1, ini 4/7, ini 2/7, ini min 2/7, ini 1/7. Ini 0, min 9, min 5, min 3, 3, min 1. Kemudian lanjut, kita hilangkan dia, berarti ini sama dengan ditambah 9R2. 1, 3, 3, 0, 1, 4/7, 0, ini 1, 0, 1, 2/7, minus 2/7, 1/7, min 9 tambah 9, 0. Min 5 ditambah min 35/7 ditambah 36/7 gitu ya. Ini 35/7 tambah 36/7 berarti 1/7 ya. Terus, masih
kemudian minus 21/7 ditambah 9 kali 2 18/7, berarti ini jadi 3/7, kemudian 21 ditambah minus 18 jadi 3/7 juga, ya, minus 21, tadi minus 21 ditambah 18, berarti ini minus 3/7. Yang ini 21 dikurangi 18. 18. Kok 18 sih? Salah ya? Salah. Satu. Minus 21. Oh, bener deh. Bener kok. Minus 3/7. 3/7. Minus 1. Berarti minus 7. Tambah 9/7. Berarti 2/7 gitu ya. Ini kita kaliin 7 semua. Yang ini jadinya adalah ini ya. Aku pagi aja juga sama dengan kita kali 7/3, jadinya kita peroleh 133 101 014/7 2/7 minus 2/7 1/7. Ini semoga nggak ada yang salah ya, OBE-nya. 1 minus 3 2 gitu ya. Jadi diperoleh nih buat masing-masing SPL gitu kan ya. Buat SPL yang pertama dulu deh ya. Ini si apa nih, SPL pertama tuh yang ini ya, ADG ya. Berarti G sama dengan minus 3. Terus ini G terus E. E sama dengan 2/7 dikurangi 4/7 dikali 3. Min 2 dikurang, ini 2/7 kan ya? 2 dikurangi 12/7. Tambah ya. Jadi 14/7, jadi ini 2. Terus A-nya itu adalah 1 dikurangi ditambah 9 dikurang 6. Ya kan ya, 1 dikurangi 3G, berarti 1 ditambah 9 dikurangi 3E. 10 kurang 6, 4. Gitu. GEA, habis GEA adalah BEH, berarti H sama dengan 3. Ini bukan B, bukan E ya, berarti ya D. Sorry. Ini D, ini E sama dengan 2/7 minus 2/7 dikurangi 4/7 kali 3 jadi minus 2. Terus si B-nya sama dengan 1 dikurangi 9 ditambah 6. Balikannya ya, kayak enak gitu ya. 7 kurang 9 minus 2. Gitu. 1 dikurangi 3 kali 3 9, 1 kurang 9, 1 dikurangi 3 kali 2. Oke, tambah 6. Oke. Habis BH yang CFI. Berarti I sama dengan 2, F sama dengan 1/7 dikurangi 4/7 kali 2. Gitu. Berarti 1 dikurangi 8/7 minus 7/7 berarti minus 1. Berarti si ininya, oh ini salah ya, ini salah. Ini enggak gini. Ini 0 dikurangi 3 berarti minus 9. Minus 9 ditambah 6 sama dengan 3. Minus 3.
Kan hampir sesat. Kemudian A, B, C berarti ya. C-nya adalah 1 dikurangi 3 dikali 2, 6. 3 dikali minus 1 berarti tambah 3 sama dengan minus 2. Jadi, berarti ABC-nya berarti W1 sama dengan ABC itu sama dengan, kita masukin aja 4 minus 3 minus 2, W2 sama dengan berapa? W2-nya sama dengan ini ya, DEF ya, DEF. DEF sama dengan berapa? 2 min 1, min 2 min 1. Kemudian W3 itu sama dengan GHI itu sama dengan 2 minus 3, salah. Minus 3, 3, 2. Jadi ketemu deh W1, W2, W3. Nah, sekali lagi sebenarnya aku merasa ada cara yang lebih pendek, tapi itu kayak feeling aja gitu. Dan aku kayaknya lupa atau akunya belum tahu, tapi sebenarnya aku rasa ada feeling banget sebenarnya karena kalau misalnya kalian perhatiin ya, ini tuh adalah dia juga istilahnya. Kalau kita gabungin mereka kan jadi 110, 0 min 23, 102 tuh. Jadi sebenarnya kayak aku merasa sebenarnya ada sesuatu di situ gitu loh. Kayak gitu. Tapi ya aku belum menemukan belum menemukan caranya gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Jadi mungkin emang agak harus panjang gitu ya. Begitu. Nah, kayak gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngetes dulu bener kagak gitu. V1 kan 133. Siapa sih V1-nya? 101 ya. W1 ditambah 3 tambah 3. 4 ditambah 6, 4 ditambah 6, 10 dikurangi 9, 1. Min 3 ditambah min 6, min 9, min 9 tambah 9, 0, min 2 ditambah min 3, min 5, min 5 ditambah 2, min 5 ditambah 6, 1. Ini berarti benar ya? Ya benar, W1, W2, W3-nya begini. Sebenarnya itu kalau misalnya kalian takut salah, cek lagi aja ke sininya, ke ininya. Kemananya? Ke sini. Gitu. Oke. Kenapa kehapus? Oke. Agak menyeramkan ya. Oke, kemudian panjang ya. Kemudian lanjut yang nomor B-nya. Panjang sekali. Diketahui bahwa S itu adalah dari R2 ke R3, pemetaan linear dari R2 ke R3 memenuhi T komposisi S dari XY sama dengan X dikali X plus YY untuk setiap XY elemen R. Tentukan matriks standar dari S gitu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan kan S-nya itu dari R2 ke R3 gitu kan ya. Nah, kan ini istilahnya kalau pemetaan tuh bisa juga kayak kita istilahnya mengalihkannya ya gitu. Jadi kayak kalau T dari 101 itu sama aja kayak matriks T dikali 101. Nah, biar perkalian ini jalan, kan berarti kolom matriks T-nya tuh harus sama kayak panjang baris ini ya. Berarti ini kolomnya 3. Nah, terus karena hasilnya jadi 3, kalau di sini makanya barisnya juga 3 gitu. Nah, berarti kalau di sini
karena dia R2 dari R3, nanti si matriks standar ini bakal berukurannya 3 kali 2 gitu. Jadi 2 biar nanti misalnya A, B, C, D, E, F dikali X, Y. Ini kan jalan ya. A dikali X, B dikali Y, C dikali E, dan hasilnya jadi R3 gitu ya. Oke, jadi di sini sekali lagi sebenarnya mohon maaf lagi sekali lagi harusnya ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan soal ini daripada cara yang bakal aku lakukan sekarang. Cuman akunya tidak memahami dengan baik gitu intinya ya. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian menemukan udah tahu cara lain yang lebih betul, lebih betul dan lebih cepat gitu ya, boleh di spill aja gitu, oke? Nah, jadi kan kita udah dapet tuh T-nya sebelumnya, udah tahu gitu. T-nya itu adalah mana? Ini 110 0-23 102. 110 udah lupa. 110 0-23 0-23 102. Nah, kita tulis tadi kan ya, matriksnya ukuran 3 kali 2. Misalnya A, B, C, D. Jangan A, B, C, D, E, F, bosen. Apa ya? M, N, P, Q, R, S gitu. Jangan S itu. T gitu. Ya. Nah, berarti ini kita tinggal istilahnya masukin aja ke sini gitu ya. Jadi ini oke, kita ini copy aja di sini. Edisi malas menulis. Tidak baik. Ini kita masukin inputan aja X. Nah, kan kita dapat tuh kan, berarti hasil perkalian yang kanan itu bakal MX tambah NY, PX tambah QY, RX tambah TY. Nah, ini kita kaliin lagi, hasilnya bakal MX ini MM tambah P dari X, M tambah P dari X, kemudian ini kan tambahin yang ini atas doang berarti ya, ditambah N tambah Q dari kali Y, kemudian yang bawahnya 0 dikali ini, min 2 dikali ini, berarti min 2P ditambah 3R. Tambah min 2Q ditambah 3T gitu ya. Nah, terus bawahnya itu M ditambah 2R dari X dari Y. Yang ini sama N ditambah 2T dikali Y. Gitu. Sama dengan hasil yang udah kita tahu adalah X tambah Y gitu ya. X tambah Y. Nah, berarti kalau kayak gitu kita tahu, kita bisa istilahnya membuat SPL dari
ini gitu. Biar M tambah PX ditambah N tambah QY itu sama dengan X doang, berarti Y-nya harus sama dengan 0 dong, gitu. Berarti yang X-nya harus sama dengan 1, yang Y-nya sama dengan 0. Berarti kita dapetin kalau M ditambah P itu harus sama dengan 1. Terus kita dapetin juga N ditambah Q itu harus sama dengan 0. Kemudian dari yang kedua, kita dapat ini X-nya harus sama dengan 1. Berarti minus 2P ditambah 3 sama dengan 3R sama dengan 1. Yang ini minus 2Q ditambah 3T sama dengan 1. Terus dari yang terakhir, kita tahu bahwa M ditambah 2R itu harus sama dengan 0. Yang ini berapa sama ya? N ditambah 2T ini harus sama dengan 1. Gitu. Jadi kita dapetin SPL-nya. Nah, sama kayak tadi, kita selesaikan SPL-nya. Gitu ya. Nah, sama juga ini koefisien matriks koefisien SPL-nya sama, jadi kita bisa menyelesaikan SPL-nya secara simultan gitu ya. Jadi ini 1, 1, 0, 0, min 2, 3, 1, 0, 2. Wah, sama kayak tadi. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Iya ya, sama kayak T. Oh iya, benar juga. Udah T-nya langsung ya ternyata ya. Oh, walah. Oke, berarti berarti ya, teman-teman, itu ternyata. Jadi si T-nya aja habis itu ini kan koordinat X sama Y-nya ya. X-nya 1 1 di sini ini 1 1 gitu ya. 1 1 0 sama 0 1 1. Nanti seperti itu saja. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kayak gitu. Oke. Oh iya kan sebenarnya dari sini juga udah ya. Ya, MX tambah MY sama dengan begitulah. Namanya juga belajar. Oke. Kita seperti biasa kita buat dia matriks echelon baris. Jadi kita hapus kolom ke pertama. Berarti R3 dikurangi R1. Jadi ini 1 1 0 1 0 kan R2-nya udah 0 ya, jadi nggak diapa-apain. 1 1. Terus 1 dikurangi 1 0, 0 dikurangi 1 minus 1, 2 dikurangi 0 2. 0 dikurangi 1 minus 1, 1 dikurangi 0, 1. Gitu. Terus sama kayak tadi, kalau mau kita tuker aja juga nggak apa-apa. Biar nggak ada pecahan lah ya. Berapa? R3 ditukar R2. Itu sama dengan 1 1 0, 1 0, 0 min 1 2, 1 1, 0 min 1 2, min 2 3, 1 1 ini min 1 1. Habis itu kita hilangkan berarti R3 ditambah 2 R2. Gitu ya, 1 1 0, 1 0, 0 min 1. Terus aku pengen R2-nya dikali minus deh. Biar jadi 1. 1 minus 2, 1 minus 1. Terus minus 2 ditambah, ini dikurang ya berarti ya. R3 dikurangi 2 R2. Minus 2 dikurangi minus 2, 0 kan ya. 3 dikurangi 4, minus 1. 1 dikurangi minus 2, itu berarti 3.
1 dikurangi 2 berarti minus 1. Jadi kita dapatkan ini kalau dari yang ini ya, yang buat X-nya, R itu sama dengan minus 3. Ya, ini kalau kita kali plus, ya nggak usah lah ya, bisa lah ya. R sama dengan minus 3, habis itu M, P ya, P itu sama dengan 1 ditambah 2 berarti minus 6 sama dengan minus 5. RP habis itu M sama dengan 1 dikurangi P-nya min 5 berarti 1 ditambah 5. Oke, habis itu TQN. T-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan minus 1, minus 1 ditambah 2, berarti minus 1 tambah 2, 1, N-nya sama dengan 0 dikurangi 1, sama dengan minus 1. Jadi kita peroleh matriks standar buat S, itu sama dengan, tadi apa? MN PQRT. MN PQRT. Gitu. Gitu teman-teman. Aduh maaf banget ya, agak padat, agaknya sumpek sama eliminasi Gauss ya. Emang kayak gitu agaknya untuk Mafek awal-awal gitu juga sama. Pokoknya kalau masih banyak matriks-matriksannya emang lebih ke nguli aja sebenarnya sekali gitu. Mungkin karena udah malam juga ya, oh my god lama banget, maafin ya karena kayaknya gara-gara itu ya pokoknya. Mungkin sebelumnya udah mau ada yang ditanyain dulu kali sebelum aku tutup ininya. Oke, ya aku anggap nggak ada ya. Kalau gitu aku cukupkan dulu recordnya.